Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Kristian Putra dengan PM 2478247. Mungkin pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Cisco Packet Tracer dengan judul Point-to-Point Single Area OSPF versi 2 Configuration. Oke, di sini kita ambil dari Cisco Packet Tracer 2.2.13 ya. Ya, seperti biasa di sini terdapat addressing table sebelah kiri. Lalu di sini ada objektifnya atau tujuannya. Lalu di sini ada backgroundnya. Mungkin saya jelaskan sedikit dari tujuan. Jadi tujuannya itu pada bagian satu kita disuruh konfigurasi ID router, lalu bagian dua konfigurasi jaringan untuk routing OSPF. Yang ketiga mengonfigurasi antarmuka. Lalu keempat kita akan memverifikasi konfigurasi OSPF ini sudah masuk atau belum. Jadi latar belakangnya dalam lab ini kita mengaktifkan routing OSPF menggunakan jaringan dan mesh with card. Jadi kita mengkonfigurasi routing OSPF pada topologi-topologi ini. Dan dengan menggunakan penataan jaringan dan mesh quad zero. Nah, jadi selain itu kita juga mengonfigurasi ID routernya. Misalnya kayak 111, 222, 333. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu intrusi pertama kita masuk ke part satu router IDS. Start the OSPF routing process on all three router. Kita disuruh eh start masing-masing router yang ada di sebelah sini, sebelah kanan. Use process ID 10. Router config router OSPF process ID. Oke, ini udah ada perintahnya ya. Kita jalankan sesuai. Hmm, hmm, hmm. 1, 2, 3. Enable configure terminal. Salah. Nggak mau dipaste deh. Router OS OSPF. Oh, proses ID OSPF 10. Proses ID-nya kita isi 10. Lalu gunakan perintah router ID untuk mengatur ID OSPF dari ketiga router sebagai berikut. Lalu kita masuk router ID 111 karena di router satu. Oke, udah masuk router ID ya, router ID OSPF 10 berarti router ID 1.1.1.1. Ini untuk router satu. Lalu kita enter. Setelah itu router ID read. Kita isi dulu ya ke semua router 1, 2, 3. Router OSPF 10. Kita isi router ID. Oh, router ID readingnya apa? Oh enggak, router ID aja. Router ID read.
Oh enggak juga. Router ID 2.2.2.2. Oke, lalu kita isi juga router yang ketiga, enable configure terminal. Router OSPF 10. Router ID router 3.3.3.3.3. Enter. Oke, kita udah isi ya semua router. Lalu setelah itu kita masuk lanjut ke part 2. Di sini part yang kedua kita akan mengkonfigurasi internet untuk OSPF routingnya. Jadi step yang pertama kita konfigurasi network untuk OSPF. How many how many statements are required to configure OSPF to route all the network attack to router satu. Oh. Jadi kita berapa banyak pernyataan yang diperlukan untuk mengkonfigurasi OSPF agar merutekan semua jaringan yang terhubung ke router satu. Jadi ada tiga ya tadi, router satu, router dua, router tiga. Terus LAN apa saja, LAN apa saja yang terhubung router satu, subnet 24, apa, what is the value of this much in dot decimal reception. LAN yang terhubung ke router satu memiliki mas subnet mas 24. Berapa nilai setara mas ini dalam representasi desimal. Berarti kalau subnetnya 25, eh slashnya portnya 24, berarti subnet masnya 25, 255, 255, 255.0. Lalu kurangkan subnet mask desimal bertitik dari 255, 255, 255, 255, 255. Berapa hasilnya? Berarti hasilnya kalau kita kurang dari 3 digit dari depan, berarti 0.0.0.255. Berapa nilai desimal bertitik dan subnet mask dari 30? Misalnya kalau 30, kita kita jumlahin aja kan. Kalau total itu 255, 255, 255, 255 itu berarti belakangnya 252. Kurangkan Res, reps, representasi desimal berdetik dari mas 30 dari 255, 255, 255, 255. Berapakah hasilnya? Hasilnya 0.0.0.3. Lalu kita disuruh konfigurasi routing untuk router satu. What the network statement and wildcard mask that are required to active SPF routing for all the attached network. The network statement value shall be the network or subnet address of the configure network. Hmm, ini ada konfigurasinya address will card mask area ID. Jadi kita akan mengonfigurasikan proses routing pada router satu dengan jaringan with card mask yang diperlukan untuk mengaktifkan routing OSPF untuk semua jaringan yang terhubung. Jadi nilai penataan yang harus kita sintak nanti itu berupa alamat jaringan atau subnet dari jaringan yang dikonfigurasi. Ya, tadi contohnya ada network address, ultra mask area-area. Nah, lalu kita akan konfigurasi yang B, memverifikasi bahwa SPF ini telah kita konfigurasi apa belum. Konfigurasinya benar apa enggak, lalu kita akan menampilkan konfigurasi yang sedang berjalan. Nah, kita langsung masuk aja pada router satu.
OSPF untuk router satu. Di sini kita ketikkan network 192.168.10.0 lalu spasi 0.0.0.255 area 0. Kita enter, lalu kita buat lagi network, kita ganti 10.1.1.0 1.1.0 spasi 0.0.0.3 area 0. Oke, enter. Kita buat lagi. Nah, kita buat lagi seperti ini 10.1.1.4 area 0. Oke, sudah. Kita akan lihat berapa persen. Baru di sini kita lihat. Oh, giga Ethernetnya belum ya. Kita masih konfigurasi router ID udah. SPF udah ya, untuk SPF udah. Router satu 2 3 udah. Router router ya. Router satu udah. Router 2 tinggal router 3 belum. Sekarang kita masuk ke router 2. Network 192.168.20.1 spasi 0.0.0.0 spasi area 0. Nah, enter kita network lagi 10.1.1.2 spasi 0.0.0.0 area 0. Kita enter. Aduh, salah. Network 10.10.10. Oh, 2 ternyata. Karena network 3 udah kita pakai. 10.10. Titik 10, titik 0. Area 0. Oke, ntar. Lalu kita ketikkan lagi network. Kita ganti 2 ini jadi 9. Lalu 0.0.0. Dah, kita lihat 50%. OSPF untuk router 2 udah ya. Nah, tinggal kita konfigurasi OSPF untuk router 3. Di sini angka ketiga konfigurasi OSPF antar muka router. Pada router 3 konfigurasi antar muka yang berikan dia yang diperlukan dengan OSPF. Pertanyaannya coba kita lihat. Ini interface ini. Pertanyaannya antar muka mana pada router 3 yang harus dikonfigurasi pada OSPF? Kita jawablah Gigabyte Ethernet 000, lalu serial 0/1/0, lalu serial 0/1/1. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu kita sudah buat tadi router ID-nya, ID-nya 10, IP OSPF, proses ID. Bang.
Langsung aja berarti ya network, bukan network link interface, interface di Ethernet 0/0/0. 0/0/0. Oke, lalu kita IP OSPF 10 area 0 interface S 10/1/0. Oh, nggak mau dia. Interface serial 10/1/0. Duh, kok nggak mau? Oh, 0. Nah, 0/1/0. Lalu kita buat IP OSPF 10 area 0. Lalu exit interface serial 0/1/1. Lalu kita kasih IP OSPF 10 area 0. Oke, ya sudah di sini masih 83%. Kita lihat untuk Giga Ethernet 000 pada router 3 belum aktif. Lalu router 2 juga belum aktif, router 1 juga belum aktif. Oke, kita baca lagi soalnya. Konfigurasi passive interface. Nah, passive interface ini yang belum kita konfigurasi. Pada router 1, router 2 dan router 3. Oke, kita akan konfigurasi pada router 1. Exit dulu, jangan lupa. Lalu kita masuk router OSPF 10. Lalu passive interface Giga Ethernet 0/0/0. Oke, sudah. Lalu kita masuk ke router 2. Router 2 juga ini sama. Router ID, router OSPF, router OS, exit dulu, deng. Exit dulu, router OSPF 10. Baru kita ketik passive interface Giga Ethernet 0/0/0. Oke, lalu kita masuk router yang ketiga. Kita exit dulu. Kita ketikkan OS router OSPF 10 masuk pasif interface Giga Ethernet 0/0/0. Oke. Di sini sudah 100% ya. Kita bisa lihat, cek 100%. Lalu jika sudah 100%, bagian 4 itu kita akan verifikasi konfigurasi OSPF. Bagian keempat. Nah ini. Dengan cara show IP root dari router 1. Exit, exit.
Terus save dulu ya. R lalu IP show, IP root show apa IP show root sih? I show IP root, show IP root. Kita lihat hasil konfigurasi dari pasif tadi ya. Nah, ini adalah verifikasi antar muka yang telah kita lakukan tadi. Nah, ini nih, masuk ya. Lalu kita akan lihat lagi show IP protocols. Nah, ini sudah masuk ya, gigabyte pasifnya udah masuk, lalu OSPF tadi kita udah masuk juga. Nah, kita cek lagi router yang lain. Router 2, MPR, show IP root. Nah, di sini kalau bisa lihat ya, sudah masuk juga, lalu kita show IP protocol. Nah, bagian ini yang tadi kita konfigurasi sudah masuk juga, lalu router 3, show IP root. Sudah masuk ya, lalu kita show IP protocol. Nah, ini tadi yang kita konfigurasi. Routing for network pasif. Sudah masuk. Mungkin cukup video penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika masih banyak kurangan.